Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat, keluarga dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Seorang ulama Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah pernah mengungkapkan kalimat hikmahnya. Apa ujar Siddiq? Wa inna min a'zamil karamati al-istiqomatu ala ta'ati. Ujar Siddiq, dan sesungguhnya termasuk dari sebagian keagungan daripada karomah yang Allah berikan kepada seorang hamba, yaitu al-istiqomati ala ta'ati. Dia senantiasa istiqomah, senantiasa istiqomah. Apa itu istiqomah? Ujar para ulama, istiqomah itu terus menerus, kada putus, nyambung terus. Tumarannya istiqomah. Habib Soleh mulai ulun ngisi di sini sampai wah ini ya duduknya di situ istiqomah sendiri, gitu kan? Paling depan ada lagi Pak RT misalkan dari dulu sampai sekarang yang menjadi jamaah langgar. Kada pernah dia kemudian kada turun kecuali dari atau misalkan dalam perjalanan, tapi makom sebagai mukimin turun ke majelis. Itu ngarannya orang yang istiqomah, yang kada pernah putus-putus. Biasanya penyakit manusia ini suka putus-putus, ya kan? Makanya ada lagunya putus nyambung kan? Ya kan? Putus nyambung pulang, ya itu putus nyambung pulang. Nang celakanya lagi putus mati kita, itu nang celaka, ya kan? Nah, makanya perintah agama kepada kita hendaklah kita ini istiqomah. Istiqomah itu bahasa yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi bahasa yang baik. Orang yang istiqomah namanya mustaqim. Katakan namanya di sini mustaqim. Kalau istiqomah ada bang ya orang hasil pencok jadinya istiqomah katanya. Cuma karena bagus benar istiqomah dipanggilnya omahnya. Kadang-kadang kita itu kadang pas menyambat orang ya, padahal bisa itu menyambat lawan orang itu doa. Witan kita mengarani kita ini menjadi doa. Jadi manggil itu ya bisa mengandung doa supaya menjadi doa. Ya, kalau bisa begitu. Misalkan namanya rezeki awal, ya, si rezeki yang menjadi anak yang pertama, panggil dia si rezeki supaya rezekinya ngalir, kan begitu maksud orang tua mendoakan dan membuat marah itu supaya orang ini, anak ini rezekinya mengalir. Marah baik-baik rezeki dipanggil iki wala. Rezeki dipanggil iki. Adalah artinya iki. Mun Jawa ada artinya iki. Iki wae. Ya. Iki wae ojo iku. Iki wae ada artinya mun di Jawa, tapi mun di Banjar iki itu apa artinya? Tahu ya Pak Haji, kalau artinya iki mun rezeki tahu artinya, ya Pak. Rezeki itu orang tua mendoakan supaya rezeki si anak ini yang pertama lahir mengalir terus. Jadi biar jangan umpat-umpat. Ini Pak RT umpat-umpat juga, ya kan? Ngarannya Abdullah, ya Abdullah Soleh. Coba
Manggilnya apa Pak Haji? Adul. Adul Pak Haji. Maka adul ini gawat zaman sekarang ini. Apa tuh adul? Ada duit, urusan lancar, nah itu parah itu. Nah, jadi tukang sogok akhirnya itu. Gara-gara dipanggil adul, dia suka sogok. Karena doa biar Pak. Adul ya. Jangan panggil Allah ya teman. Sudahlah bagus jadi doa. Ya lah. Nah, kita tobat lah. Ini kadang-kadang Pak RT, Pak Haji tobat juga dulu sini dulu. Masya Allah. Hadirin jamaah ini sekedar mengingatkan kepada kita supaya kita kemudian jujur di dalam memanggil seseorang, karena itu doa pada orang yang kita panggil. Hadirin rahimakumullah. Jadi ujar Abu Bakar Al-Jazairi beliau menjelaskan wa inna min a'dhamil karamati al-istiqamah. Istiqamah ini adalah kemudian istilah yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, ya, di dalam surat Fussilat ayat yang ke-33. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu firman Allah dalam Al-Quran di surat Fussilat ayat yang ke-33. Innal ladzina qalu rabbunallah, sungguhnya mereka orang-orang yang mengatakan Allah sebagai Rabb, ayat orang-orang yang beriman. Kita berdatang ini orang yang beriman. Ujar Nabi, Ikam ingin melihat orang yang ada iman di dalam hatinya, maka dia ada di masjid, dia tulang ke masjid. Itu tandanya orang yang beriman. Masjid tulang. Kalau di Arab ini kalau ada langgar di kita, dia marahnya langgar lah. Ya. Berataan itu masjid, karena masjid itu artinya tempat untuk bersujud kepada Allah. Berataan masjid. Memang ada masjid yang dipakai untuk sholat Jumat, ada yang tidak dipakai untuk sholat Jumat, tapi berataan masjid. Orang yang beriman, kata Nabi, lihat mereka duduk datang ke masjid, tulang ke masjid, duduk setengah jam, 40 menit. Itu kalau nggak ada iman, nggak ada tahan. Kalau ada percaya, banyak orang yang ada tulang ke masjid, padahal rumahnya bersambung dapur lawan langgar. Jujur apa? Habib, jujur apa? Rumahnya bersambung dapur lawan langgar, yang ada turun juga. Tapi dari sini Bang, di sini tulang aja, jauh aja lah. Nah, bersambung dapur lawan langgar, yang ada juga. Kenapa? Imannya belum terbangun dengan iman. Tapi ada orang yang jauh di ujung gang sana, dia mau tulang ke langgar. Ya. Padahal duduk di langgar yang lawas ini, mau dihitung-hitung banyak ruginya. Yang pertama, panas mata. Kadang apa karpetnya kada tebel lah. Kalau di rumah bisa pakai sofa yang tinggi lah, nyaman. Mau di langgarnya berantakan sama nih, nang di depan karena di belakang kasar berantakan. Tapi kenapa kita mau hadir mendengarkan? Karena ada keimanan.
Kita dipanggil oleh Allah untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah. Karena itu dorongan apa? Dorongan